Ungu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Malam ini pukul 20:39 kita masih hidup. Mudah-mudahan besok pagi belum mati. Semua kita tentu masih ingin hidup, karena ada yang hobi nonton TV ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakkur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukanlah orang yang seperti itu, karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakkur, dan mau melunasi segala hutang. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, yang sama-sama kita muliakan, kepala desa kita tercinta, pengurus masjid, terkhusus lagi ketua pemuda beserta seluruh pengurus. Semoga ke depan desa kita ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf. Tidak ada niat untuk menyinggung siapapun nanti yang merasa tersinggung. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Mohon maaf pertama karena nama saya begitu menyusahkan. Dari dulu susah menyebutnya, payah menghafalnya, tapi susah pula melupakannya. Nama Ivan Marvikuila. Marvikuila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lornaegia. Di pangkal nama ada Enci, kebetulan turunan Enci dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Keluarga banyak dekat-dekat sini. Iya. Qadarullah wa masya'a. Apa yang Allah mau itulah yang terjadi. Yang Allah mau malam ini kita bertemu di sini. Hujan padahal tadi cukup lebat hujan. Kita bisa datang ke mana? Pak Ustadz, apa imbalannya kami datang ke masjid? Apalagi nanti di bulan Ramadan. Semua kami yang datang ke masjid. Main domino kami tinggalkan.
Meja domino kami jauhi kecuali selesai tarawih. Kalau sudah tarawih poinnya makin balik. Tapi mohon maaf kok Ustaz, Ramadan kami main domino tak contoh ayat biasa. Berzikir kami dulu supaya permainan awal barokah. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Nyocur zikir kita dulu. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama baru mulai Ramadan. Diputarnya lagu domino. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Berapa batu seorang? Pertanyaan menjebak. Berapa batu seorang? Nah, dua. Kau biarlah 7 ya. Bukan berarti saya hobi main domino, saya nyebut 7 Pak Ustaz. Cuma tahu. Kok bisa tahu? Sering duduk situ. Main tak? Kemana yang orang tuh? Ibu orang curi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan, ma min rajul yatatohar fayusinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yaqtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajat wa yaqutu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang berwudu di rumah. Di sini boleh Pak Ustaz, boleh. Kemudian disempurnakannya wudunya, sempurna wudu sesuai petunjuk, sempurna wudu sesuai sunnah. Setelah itu dia menuju salah satu masjid. Salah satu masjid itu namanya takwa. Maka Allah catat untuk orang tersebut setiap langkah kakinya ia dapatkan 1 pahala. Hitung nanti langkah pulang sebanyak itulah langkah datang, sebanyak itulah pahala kita dapat. Pak Ustaz, ambo pakai Honda tuh kan tidak melangkah tuh tidak dapat, insya Allah dapat. Hitung nanti putaran roda, coba itu. Nah, sebanyak itulah pahala didapat. Kemudian Allah angkat derajatnya sebanyak langkah kakinya. Maka semakin jauh rumah, semakin rajin datang ke masjid, semakin mulialah orang itu. Nah, siapa orangnya di sini? Itulah orang yang mulia. Rumahnya jauh, tapi bisa datang ke masjid. Mau Ramadan ataupun tidak, dia datang ke masjid. Diangkat derajatnya. Siapa yang paling banyak pahalanya malam ini? Kira-kira yang rumahnya paling jauh. Itu kan siapa? Nah, itu jauh panas. Itu loh makin jauh topik ceramah makin banyak pahala. Yang ngantar tadi itu dapat pahala.
Ustaz sampai sini cuma sampai Pondok Patin. Tapi dapat pahala. Kemudian dihapus, di-delete dosa-dosa kecilnya. Dosa kecil ini sengaja atau tidak, sadar atau tidak, setiap hari pasti kita delete. Contoh dosa kecil Pak Ustaz, mohon tidak ada niat nyinggung. Contoh dosa kecil itu Ustaz ceramah kita main HP. Itu dia. Tapi insya Allah diampuni dengan langkah kaki datang tadi. Insya Allah diampuni. Jadi boleh main HP Ustaz? Tidak boleh. Tunggu dulu. Main HP boleh setelah acara selesai. Tugas teman-teman pemuda, remaja, pemudi, remaja putri, nanti selesai ambil HP itu, buka YouTube. Apa namanya? YouTube, pakai kolkolah kubro ya. Tulis di situ channel Ustaz Ungu Official. Ustaz Ungu Official. Nanti kan keluar tulisan subscribe itu. Tokan sudah tokan apa nomor? Telepon nomor. Kalau sudah berubah warnanya dari merah menjadi abu-abu, dah jangan diusik-usik lagi, jangan diganggu. Insya Allah itu menghibur sekali buat pemuda, remaja, teman-teman kecil juga. Insya Allah. Nanti ya. Jadi datang ke masjid tidak ada rugi. Itu di luar Ramadan tuh satu langkah dapat satu. Nah besok malam, ayo. Besok hari apa saya? Besok pagi ya kok. Hari apa besok pagi? Hari apa besok? Senin. Panjang umur, besok malam masuk 1 Ramadan, masuk maghrib masuk 1 Ramadan, malam besok mulai tempur kita. Malam ini masih dapat satu langkah, tapi mulai malam besok, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan. Datanglah ke masjid. Kemana datang? Ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus para pemuda-pemudi yang berbahagia. Itu pesan pembuka. Sekarang kita masuk pesan-pesan khusus. Pesannya memang untuk pemuda, tapi kita nembaknya ke orang tua. Kalau bahasa orang seberang, syubbanul yawm rijalullah. So kan apa bahasa Arab banyak anak-anak pondok situ. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Syubbanul yawm rijalullah. Syubbanul yawm rijalullah. Betul kata Pak Kades tadi, kalau pemuda bikin acara, kita dukung. Mereka jalan kita untuk masuk surga. Kalau kita salah dalam mendidik mereka, kita orang tuanya siap-siap besok masuk neraka. Apapun yang baik-baik perkaranya mereka ingin buat, dukung. Kalau perlu dana, bantu dana. Bagi yang ada dana. Butuh material umpamanya, mau bikin spanduk, yang punya apa mau reklame, tuh yang punya usaha reklame, bantu cetak di situ, pasang spanduk reklame. Apalagi di bulan Ramadan.
buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Satu, penampilannya bosan gaya. Jika Anda biasa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang biasa, maka Anda hanya akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, contohnya, ampunya baru, konsentrasi, letak HP dulu. HP pakai nanti selesai acara ini, buka HP coba YouTube Ustaz Ungu Official. Mohon maaf nih, orang bikin konten bokong apa masalah kok? Nah, sebanyak-banyaknya orang nonton, padahal kita semua punya. Apa dia punya uang nanti tengok? Punya apa dia masuk kamar, kunci kamar, ambil acor kakinya. Heran, banyak yang subscribe, banyak yang nge-like, di-share lagi, dosa di-share. Sementara yang elok-elok dibikin, nggak mau, lucu. Insya Allah yang di dalamnya semuanya mengasyikkan. Nah, kita ulangi bapak. Nampak bosannya ya. Jika Anda biasa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang biasa, maka Anda hanya akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Apa? Abang-abang kayak porno, buahnya porno sih, apa sih Pak? Kote? Apa? Biasakan menghafal ayat, insya Allah mudah menghafal bacaan. Orang-orang yang menghafal Quran, para penghafal Quran, tidak ada hidupnya yang susah. Dicukupkan Allah hidupnya. Keluar dari yang susah ya. Ada Ustaz, di mana? Situ susah sekarang Ustaz. Lebih susah hidupnya. Mana ada? Dijamin Allah tuh para penghafal Quran itu. Maka anak bapak ibu kalau hafal Quran, siap-siap bapak ibu masuk surga. Siap-siap masuk surga. Aman. Ini anaknya narkoba, hafal nama-nama apa nama? Narkoba satu, menjebak lagi nih. Apa nama? Satu, sabu, dua, ganja, tiga, Inex. Ustaz hafal juga, harus gitulah. Ustaz pemakai, bukan penengok. Nanti kalau disebut terpaksa di edit video. Kawan-kawan masa kecil dulu itu banyak orang-orang jahat, keluarga jahat-jahat. Hanya beberapa rumah yang tidak terinfeksi kejahatan. Di topik kami itu, kawan-kawan, sampai sekarang daerah kami dulu itu garis merah, mau zona merah ya di Polda, zona merah. Nah, tapi di situ lengkap, ada buyanya, ada masjid, ada sekolah Islam, ada gereja, ada sekolah Kristen, damai-damainya di situ lengkap.
penjahatnya ada, ustadznya ada, lengkap di situ. Anak 7, narkoba 7-7-nya. Anak bapak ibu yang hafal Quran, maka bapak ibu siap-siap masuk surga ya. Jadi tugas kami apa sekarang Pak Ustaz? Tetaplah ngaji, tetaplah sholat, yang 5 waktu itu sholat sunnah, semampu awak, tetaplah berbagi. Nah, apa yang dibutuhkan masjid ini, bantu mengurus masjid. Masjid ini milik bersama, cuma kepengurusannya kita percayakan kepada bapak pengurus, ibu pengurus, pengurus yang kita tunjuk itu bantu. Ini mohon maaf nih, ada niat menyinggung karena besok malam sudah mulai. Pagi besok bisa dibersihkan dulu, kan ada cairan-cairan khusus yang tidak merusak enak, keramik ada tuh. Apa namanya lupa ya. Jangan dipasangkan dindingnya biar kering-kering itu, ambil kuas, pasangkan kuas dengan cairan itu, untuk bersih. Grendelnya ditukar, kalau perlu pintunya tukar. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang banyak duit itu besok pagi ganti pintu kupak-kupak itu. Ya, siapa yang undang Ustaz dulu pasti itu mau nyewa, nyawa kan mau tinggi sih kok, banyak. Ikrar yang mau nyewa, nggak ada Ustaz lain kan. Kau mulai yang tak gantinya, tapi mau masuk surga, masuk surganya orang yang berduit dengan duitnya. Siapa Pak Ustaz? Utsman ibnu Affan. Ayo. Abdurrahman ibnu Auf. Ayo. Yang keren langsung lah ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah, sudah kaya beliau, masih muda kaya. Nikah sama Khadijah jadi kaya raya nih. Apa kerja manusia mulia yang berdua ini? Menghabiskan hartanya di jalan Allah. Jadi orang berduit itu masuk surganya dengan duit. Kalau duitnya tidak digunakannya, mohon maaf nih, masuk neraka. Tapi anak aku hafal Quran ya? Iya juga. Masuk surga? Iya, tapi mampir di neraka dulu. Nanti dijemput sama anak penghafal Quran. Ya Allah, ibuku, ayahku tidak ada di surga. Kata malaikat, kau pecik lain. Kau bilang, ayo mak kau dulu, ayo mak dulu. Betul? Lama ya Allah. Lama yo mak. Lu datang anaknya, onde mak, anaknya. Aku ya mak iyo nah. Ayah mak ayah. Aku kalau tersinggung minta maaf nih. Saya tadi di awal sudah minta maaf. Masjid besar ini harus ramai Ramadan nih. Tanggung jawab kita bersama meramaikannya nih. Salah sendiri mengapa bikin masjid besar-besar? Ayo. Tidak bisa sunyi-sunyi masjid sebesar ini. Masyarakat seputar masjid dikatakan baik apabila jumlah jamaah sholat subuhnya separuh dari jamaah sholat Jumatnya. Baik masyarakatnya. Kalau sama jumlahnya dengan jumlah jamaah sholat Jumat, itu masyarakatnya sudah yang terbaik. Di Pekanbaru di mana? Perumahan itu perumahan mulia.
pengajiannya sering ngundang ustaz-ustaz yang ulama-ulama dari kita sini. Habis subuh mereka tidak pulang. Apa kerja mereka Pak Ustaz? Duduk di masjid sudah subuh itu kalau tidak ada pengajian, duduk mengaji, baca Quran, zikir pagi. Nah Bapak Ibu yang di HP-nya belum ada aplikasi apa doanya, nama aplikasinya apa doanya. Kalau belum ada itu nanti setelah YouTube tadi ya, YouTube itu dulu. Dan salah YouTube yang utama. Jangan sampai saya pulang nanti ambo dan tanpa coba YouTube-nya kurang belakang. Ya ada yang usul itu digodang-godang hati ya Pak. Dan itu ditokang balik yang aku dulu. Jadi subscribe-nya merah Pak. Sayangnya main-main. Selesai YouTube itu baru aplikasi apa doanya itu diunduh, di-download. Gunakan itu doa sehari-hari. Insya Allah dalilnya rojim. 2 angka di bawah itu zikir pagi sama zikir sore. Zikir pagi baca sudah subuh, dalam terbit matahari. Zikir sore habis asar menjelang terbenam matahari dibaca. Baca, ngaji, zikir, sholawat, ngaji, zikir, sholawat, ngaji, zikir, sholawat sampai terbit matahari. Yang ngomong di boleh iya ya kan? Tambah 15 menit sampai setengah 7 selesai, tutup Qurannya. Berdiri sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa tuh? Syuruk, isyraq. Sholat sunat duha di awal namanya. 2 rakaat. Bapak Ibu dapat pahala haji dan umroh. Tambah. Sempurna. Awak ulun haji, awak ulun umroh, tapi pahala haji umroh udah dapat, tinggal bergiling. Tetap pergi haji, jangan pergi haji. Haji itu kalau Islam tuh yang mampu wajib pergi haji, pergi umroh. Jangan pergi pula. Udah ke tanah suci Bu. Kalau sekarang tunggu dulu ya, karena sekarang masih situasi tidak jolek. Mafia BPT mungkin ya. Sampai Jakarta diisolasi, sampai tanah suci berisolasi bulan. Pergi ke masjid pakai HP, aplikasi di absen, antri nanti. Umrohnya tak boleh lebih dari 3 jam. Pulang dari masjid, masuk hotel, langsung ke kamar. Tak boleh duduk di lobi. Nak minum teh, tak bisa. Minum teh sebelah hotel, semua kedai tutup. Yang berjualan pulang kampung, yang jualan kan India, Pakistan, Bangladesh. Tak puas nanti, tunggulah sabar ya. Yang belum daftar haji daftar haji, karena berangkatnya tahapan kapan daftar dulu. Kami aja terdaftar 2016, baru daftar baru berangkat 2030. Ini corona kemarin tak pulang, bisa jadi 2031. Umur 50. Besok lah tuh tak bisa. Baik, kita kembali ke pesan utama. Jika Anda biasa melakukan
pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang biasa, maka Anda hanya akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Maka jadilah luar biasa. Siapa manusia luar biasa itu Pak Ustaz? Nabiyuna Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Nggak sholat itu biasa. Ayah nggak sholat, ayo Pak, apa boleh aku bertanya Pak, apa tuh? Ayahmu nggak sholat Pak, tuh ayahmu ayam Pak. Enggak, jangan dibilang ayam coba, jangan dibilang ayam, dosa kita mirip. Nggak ngaji, nggak baca Quran, itu biasa. Yang luar biasa tuh ngaji. Di luar Ramadan one day one juz, dalam Ramadan dia bisa one day 3 juz. Luar Ramadan 1 hari 1 juz, dalam Ramadan 1 hari 3 juz. Kuat dia. Kan ada 2 hadis yang pangkalnya beda, belakangnya mirip. Bapak itu kan hafal tuh. Pertama berbunyi man soma, kedua man qoma. Man soma, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siangnya menahan diri, berpuasa, menahan diri dari semua yang membatalkan dan yang merusak nilai-nilai puasa, lantas malamnya dia mendirikan malam Ramadan dengan apa? Nah, itu sholat berjamaah. Ada pengajian, duduk dia mendengarkan pengajian. Siapapun ustadznya, penceramahnya, duduk dia. Mau loyo, mau semangat penceramahnya, dia tetap duduk. Semangat penceramahnya, dia semangat mendengarkan. Loyo penceramahnya, dia tetap mendengarkan. Simaknya juga, cuma agak payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, puasa mendidik kita jadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kata anak muda di depan, onta. Loyo bisa di. Nah, malamnya sholat tarawih, sudah tuh ngaji dia baca Quran. Sungguh-sungguh dia ngaji. Diputuskannya 1 juz, siang tadi 1 juz, malam 1 juz pula, 2 juz sehari. Seluruh aja deh. Mantuk-mantuk dilawannya mantuk. Nggak boleh nguak dulu baru baca, atau baca dulu bila minasyaitonirrajim baru nguak. Atau nguak dulu. Bila minasyaitonirrajim. Jangan nguak sambil baca, baca sambil nguak. Itu nggak boleh tuh. Itu makhrajnya tak mana-mana begitu. Nah, di luar Ramadan kalau kita ngaji begitu tuh setan tak pergi datang, malah setan jauh-jauh di mual. Ada orang kita ngaji gitu setan. Makanya ngaji yang benar, belajar tafsir. Nabi Muhammad bulan Ramadan sering didatangi Jibril untuk murojaah.
Bro, kata Jibril nih, masa gaulnya nih, apaan? Kata Rasul, hafalan kemarin ulangi, ayat yang turun di sana baca, lu baca 25. Ayo bro, simak. Jibril di mana? Rasul aja murojaah, masa kita enggak? Ayo, tak malu sama Rasul. Nah, murojaah lah besok, belum Ramadan belajar, banyak guru-guru nih. Selesai dia ngaji dulu situ cepat. Pak Guru, ya simak bacaan aku. Nah, ngaji, apalah aku simak dulu. Salah, ulangi balik. Ini bunyinya, ini panjangnya, ikuti. Bagus. Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak datang ke masjid itu biasa. Pak Ustaz, apa? Kami perempuan boleh nggak ke masjid? Boleh. Coba bilang nggak boleh. Kan ada hadis tentang sholat perempuan. Itu tandanya boleh perempuan. Cuma perempuan kalau ke masjid kan ada perempuan-perempuan yang bunga-bunga desa menjaga. Jangan siang-siang datang ke masjid pakai parfum pula, pakai telekung warna ungu, warna pink, warna merah, merah terang, siang-siang selalu bunga desa. Ada bunga desa dalam dulu. Lalamu bunga lamu, iya, bunga desa itu bunga lamu. Iya, bunga lamu. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi tidak ke masjid itu biasa. Mereka-mereka di luar sana tidak ke masjid, ayo, biasa. Tidak sedekah itu biasa. Yang luar biasa itu kita susah tapi bersedekah. Susah. Kalau kita banyak duit ngasih banyak biasa tuh. Yang luar biasa itu kita banyak duit ngasihnya super banyak. Utsman bin Affan. Masih ingat kan kisah sebelum perang Tabuk? Ya perang Tabuk ya. Ini beda-beda riwayat. Rasul mengumpulkan sahabat-sahabat. Lawan berat nih. Kita kekurangan akomodasi, apa namanya istilahnya, bekal, alat-alat perang, modal. Ada yang menyumbang. Utsman berdiri. Utsman pantang tuh didengar itu. Diri Utsman. Saya sumbangkan 100 ekor kuda. Kuda perang itu, kuda terlatih. Nggak ada kuda itu. Yang mana menunjukkan? Stebel kuda mana menunjukkan? Siden kan? Siden. Hah? Siden. Stebel kuda yang di batu bola. Nah, itu. Kalau yang di dulu itu untuk keliling-keliling aja. Kalau di dalam rumah sudah terlatih. Ustaz berani naik berani tapi di bawah. Kita tidak terlatih misalnya. Nah, gila situ latihan sambil promo. Kebetulan bapak awas itu bapak tuh. Ya, adik ayah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, itu kuda perang. Kuda yang terlatih perang. Kalau kuda yang di luar itu dibawa perang mati itu.
100 ekor kuda lengkap dengan peralatan perangnya. Yang jago tombak ambil tombak, yang ahli panah mainkan panah, yang ahli pedang itu pedang. Kalau mati di medan perang berarti kuda nggak kembali. Kalau hidup kuda pulang kan, bawa kudanya sebagai hadiah dari saya. Pak, terima kasih Utsman, silakan duduk. Ada lagi yang menyumbang? Utsman lagi. Saya yang Rasul, saya sumbangkan lagi 100 ekor kuda, sama seperti tadi. Makasih Utsman, silakan duduk. Ada lagi? Utsman lagi. Ada yang gitu? Mau masuk surga belajar? Bisa. Kalau mau masuk surga, pintu toilet itu tukau suka gitu. Malah, nggak tahu ini, domen. Nggak banyak itu, kalau bisa yang besi langsung, yang catnya cat anti karatu langsung. Bilang sama tukang gas itu, gue copek. Pak Oji bayar lebih. Sebelum maghrib udah pasang, nanti malam orang terawih yang paten. Kemudian dibayarnya lagi orang. Kau bersihkan tempat wudhu itu, ini 1 juta. Pokoknya bersih. Tempat wudhu bisa bersih kalau kita yang di sana masuk ke dalam WC itu tahu cara bersih. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, itu rumah setan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, ini rumah Allah. Masuk WC kalau kaki kanan itu biasa. Yang luar biasa itu masuk WC kaki kiri, baca doa, jangan salah doanya. Masa masuk WC doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lu ngapain dalam WC? Pasti nyabu. Kan WC tempat nyabu yang paling bagus. Ditiru ya, ini ceramahnya tidak boleh ditiru, yang buruk-buruk tuh, yang baik-baiknya tiru. Susuk di belok, mana cek yang contoh apa? Nanti cari. Nah, sampai dalam WC kunci. Makanya setiap kali mau sholat, masuk kamar, kunci kamar, atau masuk WC, kunci WC, periksa celana dalam, bersihlah. Kan ada orang BAB tak bersih. Mohon maaf nih, apalagi ada tua-tua kita yang tua-tua ada. BAB tak bersih tuh, ceboknya nempel-nempel. Jangan dibayangkan muntah belakang nanti. Sambil lewat aja lah. Ganti celana dalam. Ini pulang nanti tidur, bangun tidur mandi. Jangan lupa gosok gigi. Walaupun tadi mau tidur sudah gosok gigi, sikit aja odolnya. Sholat apa? Ya tahajud lah. Tutup witir, siap-siap subuh lagi. Jangan dipakai celana dalam tidurnya untuk sholat subuh besok. Kalau itu biasa, itu yang luar biasa tuh bangun cepat mandi, ganti pakaian buat sholat subuh, sholat malam dulu. Itu baru luar biasa. Nah, masuk WC udah, mau melakukan serangan-serangan siram dulu, baru diserang. Mau pipis siram dulu, kalau pipisnya di lantai siram dulu lantainya, pipis di kloset siram dulu klosetnya. Jangan lantai kering, kloset kering diserang.
BAB gitu juga. Cebok bersih-bersih, siram, terutama dinding belakang punggung kita tuh. Kan banyak tuh WC-WC dinding belakang punggungnya jorok. Itulah dia tuh kelihatan peaknya tuh. Siram tuh, jangan keluar dari WC sebelum disiram keliling. Gitu. Kalau tak seperti itu, setiap hari petugas harus bersihkan WC. Setiap hari itu kalau tak tuh sekali sepekan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ribut suami istri itu biasa. Yang luar biasa itu laki bini rukun. Mau senang kehidupannya, mau susah gara-gara corona, mereka tetap rukun. Senang hidupnya, makan nasi yang sekilo. Sekilo berapa paling mahal? Berapa? 5 boleh? Sampai susah dia makan nasi paling buruk, nasi itu. Mereka tidak rukun damai, walaupun pakai cumbi, tetap damai. Sebelum tidur saling memaafkan. Apa ya? Ada hilang kan? Tidak timur kan? Kalau kita minta maaf ya hari ini mungkin kita ada salah. Kata suaminya, ya Cu juga minta maaf ya. Mudah-mudahan besok panjang umur, kita sehat. Amin Cu. Tapi kalau besok kau sudah bangun, maafkan Cu ya. Kalau belum bisa jadi suami yang baik buat kamu, belum bisa jadi ayah yang baik buat anak kita. Apa kata kita? Kalau bicara seperti itu, ada begitu mau tidur saling minta maaf? Tidak ada tuh, tidak ada. Mana ada nampak wajah-wajahnya, tidak ada. Biasa kan? Awalan tua Ustaz, tidak apa-apa. Yuk, minta maaf, kan tuh. Iya, nyodok. Senang Allah. Bersyukurlah bisa setia sampai satu buah. Siapa yang ayah bundanya semesra itu? Ayah umat siapa yang semesra itu? Tidak ada kan? Teman-teman lah itu besok. Jadi luar biasa. Tidak mesra itu biasa. Mesra itu luar biasa. Ustaz, aku protes. Apaan? Emang Ustaz manggil apa sama istri? Panggil sayang. Membangunkannya, sayangku, cintaku, manisku. Bangun. Ayah udah mandi. Bangunlah. Ini dapat 4/4. Masih bisa tuh tahajud. Awak pun pakai mau siap-siap ke mushola. Sayangku, manisku, cintaku, bangun. Iya. Bangun. Ada yang gitu? Enggak ada. Rasulullah tuh mesra dia. Makanya Rasulullah tuh luar biasa. Kalau mau luar biasa, tiru Rasul. Maka pesannya apa tadi? Jika Anda biasa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang biasa, maka Anda hanya akan menjadi orang yang biasa saja. Jadilah luar biasa. Tidak pandai ngaji itu biasa. Banyak orang sana tidak pandai ngaji, tapi pandai ngaji. Yang suara-suara merdu tolonglah asal di sini. Jangan atuk-atuk yang suaranya contoh apa? Ini kisah nyata. Dulu waktu kuliah saya paling sering absen, tapi tidak dianggap absen karena saya jurusannya dakwah. Jadi pergi sana.
diskusi sama dosen untuk dakwah. Pak, Ivan ke Sumbar apa acara dakwah. Jadi Ivan izin atau apa nih Bapak bikin adil. Oke, Pak Ivan. Di sebelah rumah tempat menginap tempat rumah Pak Haji yang mengundang terus setiap 3 bulan, setiap 6 bulan ke sana. Ini di rumah ini musola. Atu aja. Duduk pada sana. Oke, limbat ini akaki gua. Aduh, kakinya. Aku limbat. Sholat subuh azannya tidak boleh gitu walaupun suaranya merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mau. Naikkan leher doang, naikkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu contohnya susah. Saya bukan qori, ngaji ke irama-irama tak ada itu. Makanya yang imam yang indah-indah suara, apalagi Ramadan. Ramadan jangan macam yang viral-viral di YouTube tuh. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Apa itu? Itu berdosa semuanya. Imamnya paling besar dosa. Kalau dosa masuk neraka dong. Iya, dikubur tempelin malaikat tiap hari. Main-mainkan ajaran Nabi itu. Biar pendek ayatnya, merdu suara imamnya, asik, tidak terasa. Tapi tidak boleh, tidak suka-suka awak, mentang-mentang suara indah lalu irama suka-suka awak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tumhiho tuh. Apa tumhiho? Kya tumhiho? Zindagi abetum iho. Aku ini sudah sholat tibo ni kemuko nak imam apa ne delok mak lagunya ye apa nangnya macam waktu amna ino mana waktu ne lagu tahu lagu tak ada le terima kasih nak imam iyo ne kuliah ni request ni request apa ne subuh pagi tolong lagunya aku nama lagunya aku muspurane kiupan jatuh ini aku mantan penyanyi Bidu Wanita Sabayu sama Asa Bosli, penyanyi India. Bayung ini masih loh. Asa Bosli itu adik dari Lata Mangeshkar. Itu yang suka dia apa gitu? Leting Kishore Kumar ya, Kishore Kumar, Amit Kumar itu penyanyi dulu. Lalu datang Udin Narayan. Apa pula Ustaz dari kami ya? Dulu suka. Makanya lagu-lagu di YouTube itu untuk teman-teman kecil itu versi-versi India semua. Insya Allah bermanfaat. Jangan pakai musik ya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Jika Anda biasa melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang biasa, maka Anda hanya akan menjadi orang yang biasa.
Ayo. Kalau masuk surga, boleh di teras. Tempatnya biasa-biasa juga. Kan dipesan sama Rasul, kalau kalian berdoa minta surga, mintalah surga Firdaus. Surga tertinggi minta. Artinya kalau tak dapat situ, itu di bawahnya. Gitu. Tak dapat, kan di bawahnya lagi. Minta doanya, ya Allah, masukkanlah kami sekeluarga ke surga. Terserah lantai berapa. Masa itu doanya? Dapat lantai dasar nanti, ditawarkan oleh Allah mau naik ke atas. Wah, naik ke atas. Enak di sini. Saya di sini aja lah ya Allah. Oke, dan tengok ke atas. Naik ke atas. Wih, indahnya. Subhanallah. Walhamdulillah. Saya di sini aja lah ya Allah. Nggak mau nengok ke atas. Wow, keren. Saya di sini aja sampai ke puncak. Yang mana yang kok? Itulah manusia. Sampai di akhirat pun besok tak pakai puas dia. Ini lembah emas. Satu lembah itu milik dia. Tak puas dia. Dia ingin memiliki lembah emas yang lain kalau ada. Dapat 2 lembah emas. Lembah emas semua isinya. Dah 2, tak puas. Mau jadi lembah ketiga. Dah mau mati itu dah. Masih mencaplok tanah orang. Tanah orang udah lama digarap, udah jelas. Beliau baru datang, tidak ada masalah selama ini. Tiba-tiba aja nih, seminggu ini dibikin masalah. Ini tanah Ustaz. Kalau senang atuh ambil. Tapi kira-kira yang suka main tanah hati-hati, maksudnya makan tanah orang, apalagi makan warisan. Yang suka menyusahkan orang, matinya susah. Pilih mau mati susah atau matinya mudah. Bapak Ibu, kita yang senang memudahkan orang, matinya mudah. Mudah. Bang, aku ke dalam sebentar ya Bang. Abang lanjut makan. Kenapa deh? Aku pusing Bang. Serahkan nanti Abang makan. Kasih ya Bang. Masukkan Bang. Balik mati. Mbak, pusing aja tuh. Nggak pakai repot-repot. Karena kerjanya mudahkan orang. Nggak menyusahkan orang. Nah, yang makan warisan, ayah kita bininya 2, 3 atau 4. Kita anak dari bini pertama. Bini kedua, ketiga, keempat punya anak juga. Adik kita bukan? Adik kita bukan? Adik kita. Kenapa tak kita kasih haknya? Ayah udah tak ada. Ayah kita hartawan, duitnya banyak, hartanya melimpah. Kita aja makan berarti. Yang ini kan adik kita juga. Kenapa tak dikasih? Ini orang ini mati buruk semua. Ada tuh, entah di sini, tidak tahu saya. Banyak yang begitu. Tidak ada yang sama, mati buruk semua. Boleh buktikan. Karena itu pekerjaan biasa. Pekerjaan yang luar biasa itu ayah 1, bininya 4, kita rukun damai adik-beradik. Walaupun beda-beda pendapat. Abang, kakak, adik-adik semua, nah, terima kasih, kita masih tetap saling menyayangi, mencintai. Kalau ada salah-salah, jangan simpan di hati. Kasih tahu langsung. Kita ini ayahnya sama, mak kita ayahnya sama. Ayo sama-sama jadi baik. Mudah-mudahan besok kita bertetangga di surga. Kita di sini juga begitu.
bersaudara kita di dunia, insya Allah bertetangga kita di surga. Itu yang luar biasa. Apa indahnya bersaudara dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang baik ini. Besok di akhirat, saudara-saudara kita ini dicarinya kita di surga. Andai satu minta izin ke atas, tidak ada. Kita tidak ada. Lalu bertanya ke Allah, ya Allah, ada saudara kami dulu masjid takwa simpang kubu, rajin dia ke masjid, tapi kok tidak ada setiap lantai. Kata malaikat, oh kecil. Kata malaikat, kata Allah, jemput, keluarkan, mandikan, tunjukkan dia di mana mau. Pak, ini orang-orang beriman ini yang menyelamatkan kita besok. Ya, bermusuhan juga lagi. Bermusuhan itu biasa. Yang luar biasa itu kita saling cinta, saling sayang, saling kasih, saling perhatian. Itu baru luar biasa. Musuh kita itu namanya setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan tambah lagi musuh. Udahlah. Ini saudara kita. Pak Kades saudara kita saudara Pak Kades. Kita saudara kita saudara beliau. Ini saudara kita semua. Beda-beda pendapat itu biasa. Ini belakangan kan kita suka dengar. Di sini sama tuh. Kan baru gitu juga bertengkar gara-gara Tuhan. Ribut Tuhan di mana? Ya kan? Sini gitu juga kan? Kerja Tuhan jangan diurus, anak bini kasih makan. SPP belum bayar lagi. Sekolah daring SPP full kan lucu tuh. Harusnya kan nggak full 50-50, separuh untuk sekolah, separuh untuk rumahnya. Mama jauh rumah. Anak daring, mama dating, darah tinggi. Rumahnya. Kau disuruh belajar main game kau. Pakai apa makan nanggung? Aduh kan, buruk ini musuhan, kegempaan hati, stres orang. Nah ribut masalah orang tua Nabi masuk surga apa masuk neraka. Banyak kerja lagi. Emang kalau orang tua Nabi masuk surga, sedekah lu nambah, lu tambah baik sama abang kakak dan adik lu tambah baik sama tetangga lu, kan enggak? Emang kalau orang tua Nabi masuk surga atau masuk neraka? Emang tahajud tiap malam, baca Quran sehari 2 juz, 3 juz, kan enggak? Gitu-gitu juga. Ambil tengkar, musuh juga ditambah udara. Ramai-ramai kita. Apalagi kita memang satu kampung, satu desa. Desa kita nih kita urus, kita selamatkan, kita urus baik-baik. Nah, kalau semua kita baik di sini, azab jauh tuh. Ada gempa desa sebelah yang kena. Desa kita ini dijaga malaikat hitungan sayapnya, yang lain digoyangnya. Kecuali simpang guru. Pasti viral sedunia. Semua habis di bunda. Ada apa? Ternyata jawabannya masyarakat simpang kubu orangnya taat semua. Malam bangun semua. Semuanya bangun tidurnya gede-gede. Sholat malam, mendoakan, saling mendoakan. Tetangganya didoakan, kawan-kawannya didoakan, abang, kakak, adiknya didoakan, tetangga semua didoakan. Mengaji barokah. Nah itu baru luar biasa. Nah semoga kita semua menjadi orang-orang yang luar biasa. Mohon maaf nih, ingin lama-lama tapi tidak kuat lama-lama, serius. Nah, bila-bila masa kita ulang balik, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika